Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Mendoakan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh semoga sehat selalu, semoga berkah selalu, dan kepada Capres Nasdem Bapak Anies Baswedan semoga menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Amin amin amin. Barakatuh. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Buat ibu berkerudung kuning, saya tidak tahu siapa dia, dari mana asalnya. Pertama yang saya ingin sampaikan dan ingatkan kepada sampean Bu ya, jangan macam-macam di tempat suci ya Mbak, Bu. Sampean itu bisa dikategorikan berbuat tidak sopan atau tidak etis di tanah suci Mekah, apalagi di komplek dekat Ka'bah itu. Itu adalah tempat suci, tempatnya orang minta ampun, tempatnya orang beribadah, mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jangan kotori dengan hasrat-hasrat politik. Itu kan kepentingan politik. Anda mendukung Anies Baswedan, itu urusan politik yang belum tentu benar maksud dan tujuanmu dan juga tujuannya Anies. Kalau kamu seperti itu hati-hati, mbok sampai kemudian malaikat di situ yang menjaga kota Mekah, yang menjaga di sekitar Ka'bah nggak ridho, nanti sampean bisa kualat loh ya Bu. Hati-hati, yang lain juga jangan ditiru ya, yang model begini. Sesungguh jangan ditiru. Anda membawa hasrat duniawi, hasrat kekuasaan politik, dibawa di komplek tanah suci di sekitar Ka'bah itu. Menurut saya saru. Cara wong Banyumas saru, tahu nggak saru? Bajuk. Apa yang bajuk? Ya seorang sopan, tidak etis gitu, tidak pada tempatnya, tidak beradab gitu. Allah ya Karim, naudzubillah min dzalik. Pertama, yang kedua, kalau Anda berdoa, mendoakan Anies Baswedan, mendoakan Pak Surya Paloh dalam konteks pilpres boleh saja. Tapi jangan kemudian kamu sambil menunjukkan foto-foto begini, maksudnya apa? Kamu sedang berdoa kepada Sang Pencipta, pada Sang Holik, atau sedang berdoa kepada Surya Paloh dan Anies? Salah satu syaratnya berdoa agar mustajab bisa dikabulkan itu berdoa yang ikhlas lillahi ta'ala. Ciri atau cara berikhlas diantaranya adalah nggak usah dipamerin kepada pihak lain. Berdoalah hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Semakin diam semakin bagus. Jangan apalagi sampai dipamerkan kepada orang yang kau doakan. Itu pertanda Anda tidak ikhlas. Berdoa pertanda doa politik agar kamu dipuji oleh Anies Baswedan, agar kamu dipuji oleh Surya Paloh. Berarti kamu doanya nggak ikhlas. Justru akan menjadi malapetaka buat kamu. Buat yang didoain bisa jadi begitu. Jadi saya tegaskan kembali, satu, jangan kotori tanah suci dengan ambisi politikmu. Kedua, kalau Anda betul-betul berdoa, doa yang ikhlas. Nggak perlu kamu tampak-tampakan, di-shooting, di-videokan, disebarin videonya begitu, buat apa? Cukup kamu berdoa di depan Ka'bah. Ya Allah, ya Tuhanku, saya punya jago calon presiden Indonesia bernama Anies. Kalau engkau ya Allah ridho dengan Anies, tolong bantu lancarkan urusannya. Kalau tidak baik akibatnya bagi bangsa ini, tolong hentikan. Begitu dong. Engkau yang maha tahu, saya tidak tahu. Saya hanya punya kehendak, tapi belum tentu kehendak saya baik gitu. Semakin engkau sembunyikan, tidak ada orang yang dengar, itu semakin ampuh. Ya, ini berlaku juga untuk panjenengan semua. Sedikit tentang doa ya, rahasia doa. Jadi kalau kita berdoa
untuk diri sendiri itu daya ampuhnya malah tidak begitu, karena nggak ada yang istimewa doa untuk diri sendiri kan. Tidak terlalu istimewa. Semua orang berdoa untuk diri sendiri. Sementara dikabulkan dan tidaknya doa kita ada banyak faktor. Faktor diri kita seperti apa. Patutkah kita meminta sesuatu sebagaimana doa kita? Kan begitu. Terus kemudian apakah doa kita sampai didengarkan apa tidak? Gitu. Tetapi kalau kita mendoakan orang lain, dan orang lain yang kita doakan tidak mendengar, tidak tahu, itu malah justru doa yang potensi dikabulkannya sangat besar. Dan jangan salah, karena mengapa? Karena bisa dikatakan doa itu ikhlas. Iya, sekali lagi, kamu berdoa, tidak ada orang lain yang dengar, mendoakan temanmu, ya Allah, saya punya teman bernama ini, sedang mengalami kesulitan ekonomi misalnya, sedang mengalami kesulitan di rumah tangganya dan seterusnya lah. Kamu berdoa minta kepada Tuhan agar dimudahkan semua, dimudahkan rezekinya, lancarkan. Kalau perlu sering-sering berdoa begitu, tidak untuk satu orang tapi untuk banyak orang. Itu doa itu ikhlas karena yang tahu hanya kamu sama Tuhan. Tetapi belum tentu kalau kemudian doanya di hadapannya itu urusannya malah jadi lain. Kadar keikhlasannya bisa rusak. Ya masa doakan sukses, lancar ya. Doanya benar tapi belum tentu. Belum tentu kemudian daya ampuhnya karena di depan orangnya. Tapi ketika ya Allah sukseskan dia, lancarkanlah dia temanku. Berikan mudahkanlah rezekinya terus. Seterusnya yang positif-positif orangnya nggak tahu. Itu ikhlas. Dan kalau ikhlas berarti potensi dikabulkannya besar. Tinggal nanti di atas ada pertimbangan lain. Apakah dikabulkan atau tidak, atau berapa persen dikabulkannya, tergantung kamu atau kita yang berdoa. Seperti apa potensi dikabulkannya, dan yang didoakan itu faktor X yang kedua. Pantas nggak kira-kira mendapat atau menerima doa harapan sebagaimana doa kita. Tapi kalau ikhlasnya ikhlas sudah dapat, potensi dikabulkannya besar. Tinggal nanti diperiksa ini yang mendoakan si A, yang didoakan si B. Si A begini-begini reputasinya, malaikat akan melapor kepada Tuhan. Kemudian yang didoakan si B, oh ini reputasinya begini, banyak dosanya, ya dikabulkan 1/4 aja. Misalkan begitu. Tetapi bahwa potensi dikabulkan sampainya sudah masuk karena ikhlas, karena tidak ada yang mendengarkan. Nah, jangan salah. Apakah kemudian kalau kita mendoakan orang lain, hanya orang lain yang mendapatkan keuntungan? Jangan salah. Justru itu doa yang paling ampuh dalam strategi pantulan balik gitu ya. Karena ketika kita berdoa baik kepada orang lain, maka kita juga akan didoakan baik oleh malaikat yang mendengarkan doa kita. Itu rahasianya itu ya. penting ini rahasia berdoa, ilmu berdoa. Jadi kalau Anda dalam kondisi kesulitan ekonomi misalkan utangnya, cicilannya rambung-rambung ya, kalau kamu berdoa, ya Allah sulit saya ini mumpet ndas saya kayak pecah ndas ditagih bae tukang kredit kayak urung lunas golekna rezeki sing min khaitu la yatasib ya Allah ya. Doakan itu belum tentu manjur kan, belum tentu diterima. Karena doa untuk diri sendiri ya semua enggak ada yang istimewa lah, semua orang berdoa diri sendiri. Dan kita posisi kita, kebersihan hati kita, kedekatan kita dengan Tuhan itu menjadi faktor penting tentang dikabulkannya doa atau tidak. Tetapi kalau dengan jurus kita mendoakan yang sama untuk orang lain, itu pula yang bagus begitu. Karena ketika kita mendoakan baik semacam tadi itu, minta dimudahkan bayar utang, tetapi ditujukan untuk temanmu yang kemungkinan kondisinya sama sepertimu itu selain ikhlas, potensi dikabulkannya juga besar.
malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Nah, kalau malaikat yang mendoakan, malaikat yang berdoa, itu kalau malaikat otomatis lah, malaikat malaikat kan unsur suci, putih, potensi dikabulkannya besar. Setidaknya lebih besar daripada kita berdoa untuk diri sendiri gitu loh. Ya, Mas. Kalau ingin dilipatkan 10.000 kali lipat ya doa yang sama untuk 1.000 orang. Ya Allah ya Tuhan kami. Di atas bumi ini kalau ada 1.000 orang yang sedang kesulitan membayar hutang, ada kesulitan ekonomi seperti saya, ya Allah saya mohon kepadamu mudahkanlah urusan mereka. Gitu. Nanti malaikat akan mendoakan yang sama. Begitu caranya. Makanya kalau kita berdoa jangan lupa Allahumma barik lana fi umrina wa fi rizqina wa fi auladina. Ya Allah berikanlah barokah kepadaku, kepada umurku, kepada rezekiku, kepada anak-anakku. Jangan lupa doakan Allahumma barik lahum. Allahumma barik lahum. Ya Allah berikan barokah juga kepada mereka. Ya mereka yang terserah panjenengan yang Anda tuju, mungkin orang-orang di sekitarmu, mungkin seluruh jamaah masjid yang kamu sedang ada, seluruh saudaramu. Fi umrihim, barokah kepada umur mereka, wa fi rizkihim, dan barokah kepada rezekinya mereka, wa fi auladihim, dan juga keluarga anak-anak mereka. Maka sebesar jumlah yang engkau tuju, yang kamu sebut, akan berbalik kepadamu juga. Itu rahasia cara berdoa. Pakai strategi matematik gitu ya. Kalau doa untuk diri sendiri nggak terlalu istimewa ya. Karena semua orang berdoa untuk diri sendiri dan kita tidak tahu posisi kita seperti apa. Jadi ada dua persoalan. Posisi kita mungkin kotor, jauh dari Tuhan. Yang kedua kita kakendongan jalukan terus gitu ya. Jaluk sing wisana urung disyukuri sih jaluk bae. Nah, itu penting. Kayak itu saja saya kira sekelumit tentang berdoa terkait dengan Mbak tadi itu ya. Sekali lagi jangan diulangi Mbak, itu tanah suci, apalagi kawasan komplek Mekah. Jangan main-main. Jangan kotori dengan hasrat politikmu. Yang kedua, doamu kalau ingin dikabulkan ya jangan begitu caranya. Justru kamu harusnya menunduk, gak usah ada yang lain yang tahu. Kok pada di video ini nunjukin gambarnya Anies, nunjukin gambar Surya Paloh. Itu doa untuk siapa? Doanya untuk doa minta kepada Anies, kepada Surya Paloh, biar diangkat jadi tim sukses. Kalau minta kepada Tuhan ya jangan pamer-pamer foto begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.